Dua, tiga. Halo semuanya. Kami dari kelompok 3 akan melakukan sebuah pembuatan video mengenai tentang Kerajaan Mataram kuno. Di sini kami mulai dengan perkenalan terlebih dahulu. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the bands. Pose with the pose with the pose 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 with the bands. Bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose pose with the bands. Bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose pose with the bands. Di mana sih letak Kerajaan Mataram kuno itu sendiri? Kapan sih Kerajaan Mataram kuno didirikan? Gak tahu. Apa saja sih bukti-bukti peninggalan di Kerajaan Mataram kuno? Bagaimana sih perekonomian di Kerajaan Mataram kuno? Kapan yang runtuhnya Kerajaan Mataram kuno? Gak tahu. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan yang didirikan pada abad ke-8 sampai ke-11 Masehi. Lalu kerajaan ini juga didirikan di Jawa Tengah yang kemudian berpindah ke Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno atau yang juga dikenal dengan nama Kerajaan Medang adalah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang berkuasa sekitar abad ke-8 sampai ke-11 Masehi. Kerajaan ini berpusat di sekitar Jawa Tengah tetapi kemudian berpindah ke Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno dikenal dengan peninggalan candi megah yang membanggakan Indonesia di mata dunia seperti Borobudur dan Prambanan. Era Mataram kuno sering disebut sebagai periode peradaban Jawa kuno, di mana budaya, kesenian, dan arsitektur Jawa mencapai masa kemasannya. Gaya kesenian Jawa saat itu menyebar ke wilayah kekuasaan Sriwijaya di Sumatera hingga daerah selatan Thailand dan Angkor di Kamboja. Pengaruh kekuasaannya juga terasa hingga di Bali, Filipina, dan Khmer di Kamboja. Catatan sejarah mendedikasikan kalau Mataram kuno pernah mengirim pasukan ke Champa di Vietnam, serta Tanganyika dan Mozambik di Afrika. Namun, hubungannya dengan Kerajaan Sriwijaya lah yang paling erat, terikat tali persaudaraan, tetapi juga persaingan sengit yang akhirnya menyebabkan keruntuhannya. Kerajaan Mataram kuno didirikan pada tahun 732 Masehi oleh Raja Sanjaya dari dinasti Sanjaya. Sepanjang sejarahnya, kerajaan ini diperintah oleh 3 dinasti atau wangsa. Dinasti Sanjaya yang beragama Hindu Siva mendirikan kerajaan, tetapi kemudian ditantang oleh dinasti Sailendra yang beragama Buddha Mahayana. Kerajaan Mataram kuno berakhir dengan dinasti Isyana yang terputus akibat pemberontakan daerah yang didukung oleh Sriwijaya. Banyak yang tidak kita ketahui dengan prasasti mengenai Kerajaan Mataram kuno yang berada lebih dari 1000 tahun yang lalu. Riwayat yang kita ketahui direka oleh sejarawan melalui berbagai sumber seperti candi, relik kuno, prasasti, bas di dinding candi, naskah daun lontar, dan berita atau kronik dari negara lain, terutama Cina, India, dan Arab. Berikut ini adalah beberapa peninggalan Kerajaan Mataram kuno berupa candi dan prasasti. Pertama, Candi Sewa, Candi Arjuna, Candi Bima, Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Puntadewa, dan Candi Semar. Prasasti yaitu Prasasti Sojomerto, Prasasti Kalasan, Prasasti Klurak, Prasasti Ratu Bako, Prasasti Nalanda, dan Prasasti Canggal. Jadi, dari rekaman-rekaman ini diketahui kalau perekonomian masyarakat Mataram kuno sangat bergantung pada pertanian, terutama padi. Namun, perdagangan laut juga berkembang menjadi penting di kemudian hari. Mata uangnya disebut massa dan tahil yang berupa koin, perak, dan emas. Saat itu, belum ada perkotaan. Yang ada hanyalah istana yang dikelilingi desa-desa yang berpenduduk padat serta sawah ladang. Masyarakat terbagi jadi bangsawan, pelayanan istana, rohaniwan, dan rakyat biasa. Berdirinya Kerajaan Mataram kuno. Rekaman tertua mengenai kerajaan ini tercantum di Prasasti Canggal yang didirikan tahun 732 Masehi.
Prasasti ditulis dalam bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa. Runtuhnya Kerajaan Mataram disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, disebabkan oleh letusan Gunung Merapi yang mengeluarkan lahar. Kemudian lahar tersebut menimbun candi-candi yang didirikan oleh kerajaan, sehingga candi-candi tersebut menjadi rusak. Yang kedua, runtuhnya Kerajaan Mataram disebabkan oleh krisis politik yang terjadi tahun 927 sampai dengan 929 Masehi. Yang ketiga, runtuhnya kerajaan dan perpindahan letak kerajaan dikarenakan pertimbangan ekonomi. Di Jawa Tengah, daerahnya kurang subur, jarang terdapat sungai besar dan tidak terdapatnya pelabuhan strategis. Sementara di Jawa Timur, apalagi di pantai selatan Bali, merupakan jalur yang strategis untuk perdagangan dan dekat dengan daerah sumber penghasil komoditi perdagangan.